tentang video yang Donditan rilis, penatua gereja yang setelah 4 periode menjabat akhirnya masuk Islam. Nah, salah satu hal yang dipermasalahkan oleh sang penatua yang saya kira namanya juga sudah tersebar, yaitu Pak Heri, mengatakan bahwa kok kitab suci Kristen itu beda-beda. Jadi kitab Protestan 66, lalu kemudian kitab Katolik dan Ortodoks itu jumlahnya berbeda-beda. Kenapa begitu? Dan kemudian Pak Heri mengatakan kitab suci kok bisa dikurang-kurangi begitu ya. Nah, ini adalah keberatan yang menurut saya perlu untuk dijawab, dan kali ini untuk pertama kalinya saya menjawab dengan intensif kenapa kitab suci Kristen sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Heri dan yang selalu diulang-ulang oleh Donditan itu berbeda-beda jumlahnya begitu ya. Nah, nanti saya akan bahas itu, dan ini adalah video yang menjadi pengakuan dari Pak Heri Ramlan kalau saya nggak salah namanya, yang mempertanyakan kok jumlah kitab Kristen beda-beda. Itu berarti kitab suci Kristen tidak bisa dibilang kitab suci dong. That's why kenapa Pak Heri login ke Islam. Kita dengarkan baik-baik teman-teman. Saya juga Bu Pendeta coba jelasin ke saya. Kan di Alkitab kan jelas firman Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurangi. Kristen Ortodoks itu 81 kitab, ya kan? Ortodoks ya 78 ya. 78 ya, terus Katolik ya kan 73, Protestan 66. 25 kitab dari itu kan firman Tuhan juga Bu Pendeta. Saya bilang, kok bisa hilang itu aja? Saya bilang, dia bilang gini. Nah, itu kan sama kita nggak cocok gitu. Ya, istilahnya seperti itulah dia bilang. Cuman kan nggak mungkin 25 kitab isinya itu semua kan. Dan dalam hati saya bilang, ya udahlah, cuman Bu Pendeta ini kalau menurut saya harusnya kalau namanya firman Tuhan udah ditulis gitu kan, apapun nggak boleh jadi alasan gitu. Kalau menurut saya. Anda barusan menyaksikan bagaimana Pak Heri ini memberikan alasan yang saya kira saya nonton dari videonya, dan itu disebut sebagai alasan paling kuat kenapa Pak Heri kemudian tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan Yesus, dan pada akhirnya dia login pindah ke Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rence, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Andre Tungtung kembali kejang-kejang, teman-teman. Kembali kejang-kejang lantaran seorang panatua gereja yang sudah menjadi panatua selama 4 periode akhirnya memutuskan mualaf. Suami istri, teman-teman, memutuskan mualaf, panatua di gereja. Bayangkan, seorang panatua akhirnya memutuskan berani untuk menjadi mualaf setelah dia melihat bahwa ini nggak masuk di akal nih. Bagaimana mungkin firman Tuhan diubah-ubah oleh manusia? Diubah-ubah, teman-teman. Jumlahnya beda. Ortodoks sekian, ya, terus Katolik sekian, Protestan sekian. Bukankah firman Tuhan tidak boleh ditambah, dikurangi? Terkutuklah orang yang merubah-rubah firman Tuhan. Kan begitu bunyinya. Tapi ini jelas-jelas dengan terang-terangan ada yang mengubah. Dan pede pula menyatakan mereka kebenaran. Inilah yang membuat banyak orang tersadarkan. Jadi memang cara Kodondi ini ampuh sekali. Cara Kodondi dengan mempertanyakan, kalau memang menurut kalian ini firman Tuhan, mengapa kalian berani merubah-rubah jumlahnya? Jadi yang benar yang mana? Punya Ortodoks Assyria, Koptik, ya, terus Protestan, Katolik, yang mana yang benar? Jumlahnya beda. Kan begitu. Dengan merangsang mereka untuk berpikir, itu membuat banyak orang Kristen akhirnya sadar. Akhirnya, kan begitu. Kecuali yang memang iman buta, yang nggak mau tahu, ya, mungkin akan tetap dengan iman mereka. Tetapi kalau orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya, mempertanyakan itu kepada pendeta dan tidak menemukan jawaban, biasanya mereka akan keluar dari kekristenan. Antara jadi ateis atau belajar agama yang lain. Dan sekali lagi, saya setuju ya dengan pernyataan Andre Tungtung yang menyatakan, dengan Kodondi membuktikan Kristen salah, apakah itu membuat Islam benar? Enggak, Islam benar dengan membuktikan bahwa Islam benar. Bukan dengan membuktikan Kristen salah. Dengan membuktikan Kristen salah, itu cukup untuk membuat doktrin yang ada di otak, yang tertanam di teman-teman kita, itu terbongkar. Itu saja, tujuan Kodondi itu untuk membongkar doktrin yang sudah tertanam. Baru orang tersebut berani dan bisa belajar iman yang lain. Kan begitu.
Jadi kita fair kok di sini. Kita ngomongnya terus terang dan apa adanya. Dan kita akan lihat bagaimana Andre Tungtung kembali kejang-kejang dan membuat ya cuman bisa fitnah-fitnahan lah. Cuman buat konten-konten omong kosong yang kita akan buktikan bahwa ini semua omong kosong ya. Sekali lagi kita buktikan apa yang disampaikan oleh Andre Tungtung itu tidak lebih daripada isapan jempol, omong kosong belakang. Omong-omong saja. Oke, kita dengarkan dulu. Teman kita yang ikut-ikutan itu menuliskan sesuatu di kolom community-nya dia, ya. Kolom community dia itu dia tulisnya begini, Andre Tunggal, tenang Dre, keamanan dijamin. Kehormatan atau stroke mata nggak dijamin. Kepedean banget sih Dondi ya. Kepedeannya ketinggian, awas jatuhnya sakit loh ya. Mau di kafe boleh, di studio Andre boleh, di gereja Andre juga lebih boleh katanya. Dia menaruh gambar di sini, kok saudara saya pendeta, dia mau ajak ketemuan dengan Pastor Andre. Saya ajak ketemuan di studio Kodondi, tapi Pastor Andre nggak mau katanya, alasannya keamanan. Anda kalau buka community, Anda akan ketemu tulisan ini ya. Nah, respon saya sebelum saya menjawab ini secara serius, saya mau jawabnya bercandaan dulu. Keamanan dijamin, saya cuman bilang LOL. Tahu LOL ya, love ya, saya ketawa aja. Anda saksikan aja bagaimana orang-orang yang katanya dianggap berdebat dan keamanannya dijamin. Anda saksikan aja, kita dengarkan ya. Saya mendapatkan banyak teman yang murtadin dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Jadi yang benar saudara atau mereka gitu. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat sih selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan. Bentar ya, Anda lihat tidak ada perkataan indah di sini yang mungkin jadi ajaran agama mereka, saya nggak tahu juga ya. Anda lihat itu perkataan itu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Harus diselesaikan, Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar, harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo, kita buka malam ini, selesaikan. Selesaikan! Ayo, ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya, baik. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo, kita buka. Pak, mohon, tolong tenang Pak, tenang Pak. Jangan sepihak. Ini Itu katanya keamanan dijamin. Oh my goodness. Yang bener aja lah. Kalian suka klaim sendiri tapi kalian gak bisa buktiin kok. Enggak lah. Kalian tidak memberikan rasa aman sama sekali kok. Jadi ya kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya Tenang dulu Pak, jangan Pak. ya, habis pikir. Ini kelakuan apa model seperti itu kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Sebentar. Saya nggak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Sebentar, Bapak. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan. Ayo, keselamatan. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku nggak marah? Kamu apa? Aku tanya punya muka marah. Oh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak standar ganda udah saya bilang. Kerjaannya tuh mereka suka kalau misalnya cawe-cawe kekristenan. Kristen diobok-obok sama mereka boleh. Tapi kalau misalnya ditanya balik nggak mau gitu. Ya kan masalah gitu loh. Jadi Anda mau bilang keamanan apa yang dijamin? Nggak ada yang dijamin sama Anda. menyelewengkan penafsiran, ya. Kamu sendiri menyelewengkan penafsiran. Ayo kita bahas sekarang. Silakan bahas. Ayo sekarang kita bahas. Iya, jangan 2 menit. Mohon maaf. Jadi saya tidak perlu menjawab serius. Karena bagi saya berdebat dengan orang yang tidak bisa ditanya balik itu percuma. Kalau Anda ikut video saya, dari video yang saya upload di Oktober 4, 2022, which means 2 tahun yang lalu, ada sebuah video, dan itu adalah video pertama dan terakhir Donditan mencoba merespon. Saya ulang ya, mencoba merespon video saya. Mencoba.
yang pada akhirnya dia tidak menjawab esensinya. Dia cuman kasih penjelasan yang tidak nyambung sembari mengejek saya karena waktu itu saya kepleset lah ngomong surah itu ada 119. Jadi yang diejek itu karena saya salah ngomong aja. Sisanya tidak dijawab dengan esensi, tidak dijawab pada esensinya. Dan dari situlah saya pada akhirnya mengerti bahwa orang ini tidak bisa ditanya balik karena dia tidak menguasai Islam. Kerjaannya cuma cawe-cawe pada Kristen dan saya tidak bisa tanya dia tentang Islam. Ya sudah susah. Karena dia cuma maunya sebagai seorang yang sekarang beragama Islam, dia mau cawe-cawe kritik Kristen. Jadi sampai detik ini, Dondi tidak memberikan jawaban pada esensi yang saya pertanyakan. Ketika dia mengatakan Kristen itu agama pagan karena mengadopsi budaya pagan. Saya tanya balik, Anda berani bahas ritual tawaf dalam tradisi Islam? Berani bahas tidak? Apakah itu ada pada kategori yang Anda tuduhkan kepada Kristen sebagai agama pagan? Saya tanya balik, tidak pernah dijawab. Karena tidak bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Ketika Dondi mengatakan ada ayat sisipan dalam Bible Kristen, apakah Donditan berani mengulik sejarah kanonisasi Quran? Apakah Dondi berani untuk membahas beberapa hadis yang mengatakan bahwa ada ayat Quran yang katanya dimakan dan tidak ditulis dalam Quran? Berani tidak? Karena itu saya mengatakan, ngapain saya berdebat dengan orang yang tidak bisa ditanya balik? Yang gayanya selangit cuman katanya keamanan dijamin tapi stroke mata tidak dijamin katanya. Buang-buang waktu bro ya, buang-buang waktu. Nah jadi itu saja respon saya untuk itu ajalah respon saya. Ketika kita mendengarkan statement atau perkataan dari Pak Heri tadi, ya benarkah jumlah Kristen kitab suci orang Kristen itu beda-beda? Pak Heri mention tentang kitab ortodoks, ya sebenarnya ortodoks Ethiopia ada 81 kitab. Lalu ada ortodoks Yunani ada 79 kitab dan ada kitab dari Kristen Katolik 73 kitab dan Kristen Protestan 66 kitab. Dan kemudian Pak Heri mention tentang katanya firmannya itu nggak boleh dikurangin, lalu 25 kitab sucinya kemana? Pertanyaan Pak Heri ini adalah pertanyaan yang satu sisi saya tidak heran, tapi di satu sisi saya sayangkan. Kenapa? Karena perkataan ini adalah perkataan dari seorang yang sangat polos sekali. Sangat polos sekali dalam mempercayai kitab suci orang yang kebetulan dia adalah seorang Kristen. Yang menurut saya seharusnya seorang Kristen yang belajar seharusnya tidak bisa atau tidak mengeluarkan statement seperti ini. 25 kitab sucinya kemana? Nah, kita akan bahas ya. Nah, pertama saya akan membahas tentang satu hal yang penting sekali. Apa itu? Ada hal yang tidak Donditan katakan. Jadi ketika Dondi bilang kitab Protestan 66, lalu kemudian Katolik itu 73, Ortodoks Yunani 78, Ortodoks Ethiopia 81, ya. Ada yang Donditan tidak katakan. Yang mungkin sebenarnya saya duga Donditan tidak tahu. Yang saya duga. Kenapa? Karena Donditan kerjanya cuma ngambil-ngambil konspirasi-konspirasi dari mana-mana. Dia ambil aja. Pokoknya dia ambil, dia kutip, dia copy, dia paste. Dia jadiin itu sebagai peperan air liur kemana-mana. Begitu kan ya. Nah kalau Anda perhatikan baik-baik, yang tidak Donditan katakan adalah kitab Protestan, baik itu Protestan, Katolik maupun Ortodoks, jumlah kitab perjanjian barunya itu sama-sama 27. Itu yang tidak Donditan katakan. Ya. Sedangkan jumlah kitab di PL-nya yang berbeda secara jumlah atau angka. Nah, hal ini berarti apa? Kenapa Ko Andre mengangkat ini di awal? Saya mau kasih ingat sekali lagi kepada orang Kristen bahwa iman Kristen itu didasarkan pada Yesus Kristus dan ajarannya yang diteruskan oleh para rasul. Saya ulang ya. Data ini adalah data yang bagi orang secara awam beragama secara saya bilang beragama secara
secara awam, itu secara dangkal, oh kitab sucinya kok beda-beda, wah ini berarti kitab sucinya ndak suci karena udah lain-lain jumlahnya. Itu beragama secara dangkal. Karena orang Kristen tidak boleh beragama seperti itu. Orang Kristen itu harus mengerti bahwa iman Kristen itu didasarkan pada Yesus Kristus dan ajarannya yang diteruskan oleh para rasul. Jadi didasarkan pada Yesus Kristus, didasarkan pada diri Yesus Kristus dan ajarannya. Yang kita baca itu adalah berita tentang Yesus Kristus dan ajarannya. Saya bacakan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Di sini Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Saya sampai di sini dulu. Paulus mengatakan, apa yang penting aku sampaikan, dan apa yang aku sampaikan itu aku terima, bukan aku bikin-bikin, kata Paulus. Jadi dia menerima sesuatu yang dia teruskan. Itu adalah keunikan iman Kristen. Ialah bahwa, kata Paulus, apa yang diteruskan? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, artinya sesuai dengan nubuatan kitab suci. Yang kedua, bahwa Kristus Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Nah, once again. Dan yang ketiga, Kristus Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Jadi ada berita inti yang menjadi Injil, iman Kristen itu. Yang didasarkan pada Yesus Kristus dan ajarannya. Apa itu? Kristus mati bagi dosa kita. Dia telah mati dan dia telah dibangkitkan dan dia menampakkan dirinya. Inilah kabar baik atau inilah Injil. Jadi Injil itu bukan didasarkan kepada hal yang halu-halu, ya, tetapi didasarkan pada esensi dari berita itu. Berita esensinya apa? Ini loh berita Injil yang diteruskan dari diteruskan oleh para murid kepada kita. Bahwa yang pertama, manusia telah berdosa dan membangun kerajaannya sendiri. Lalu kemudian Tuhan, seluruh Alkitab itu bicara apa sih? Seluruh Alkitab bilang manusia telah berdosa, membangun kerajaannya sendiri, dan Tuhan tidak meninggalkan kita, dan ia menjelma dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian Yesus Kristus melakukan penebusan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Yesus Kristus merestorasi kerajaan Allah melalui kita murid-muridnya. Ini esensi dari Injil. Nah, esensi ini, Pak Heri, tidak terdistorsi. Kenapa? Karena Injil atau kabar baik itu diteruskan melalui ajaran para rasul. Jadi dari Yesus Kristus kepada para murid Yesus, yaitu para rasul, yang kemudian diteruskan kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan diteruskannya tentu saja melalui apa yang bisa kita baca di dalam naskah Perjanjian Baru. Begitu cara memahaminya. Ya. Nah, sehingga teman-teman dari sini kita mengerti bahwa ajaran Yesus Kristus itu lengkap dan cukup sebagaimana dipreserve oleh kanon atau naskah-naskah Perjanjian Baru. Yang kita lihat bahwa jumlah yang katanya tadi beda-beda, semuanya 27. Tidak ada yang dikurangi. Ya. Jadi ajaran Kristus Yesus itu terpelihara, Bang Bro, ya, dan tidak dikurang-kurangi. Ini penting. Dan ini cuman disebut oleh Donditan secara ngawur, secara sembarangan, tidak diberikan penjelasan, dan itulah sebabnya kenapa saya dari awal saya itu sedikit berkeberatan. Karena Pak Heri ini dan istrinya itu mencari jawaban dari Donditan. Ya sebenarnya ngomong-ngomong saya tuh sebenarnya sudah ada komunikasi tertentu ya. Doakan saja teman-teman ya. Saya ada komunikasi dan ya kita lihat aja nanti kemana. Saya bilang kepada yang mengontak saya atau menghubungi saya bilang izinkan saya selesaikan dulu materi tentang video Pak Heri ini atau penatua ya, mantan penatua yang masuk Islam ini. Karena saya melihat lebih penting bagi saya untuk mengedukasi subscriber saya atau mengedukasi teman-teman yang Kristen. Ya, mengedukasi orang-orang di gereja.
Ya, dia menggunakan banyak sekali fitnahan ya, dan juga framing serta propaganda palsu, teman-teman, yang nggak ada dasarnya dan tidak sesuai. Yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa Andre Tungtung itu menolak ajakan Kodondi untuk diskusi, untuk ketemu, baik mungkin di studio, di kafe, bahkan di gereja Andre Tungtung sekalipun, dia tidak mau, dengan alasan apa? Keamanan. Dan ini sering dipakai oleh Polycarpus untuk menghindari yang namanya diskusi. Kenapa mereka bilang alasan keamanan? Ya, keamanan di sini keamanan apa dulu? Jadi Andre Tungtung nggak berbohong masalah keamanan. Saya katakan Andre Tungtung tidak berbohong bahwa yang dia takutkan adalah alasan keamanan. Tetapi keamanan di sini keamanan apa? Keamanan dari apa, teman-teman? Kehilangan penghasilan. Jadi keamanan penghasilan Andre Tungtung ini nggak bisa dijamin. Kodondi nggak bisa menjamin bahwa Andre Tungtung akan tetap mendapatkan penghasilan seperti biasa setelah berdebat, setelah berdiskusi dengan Kodondi. Ini yang nggak mau dari Andre Tungtung. Coba Kodondi memberikan keamanan penghasilan. Penghasilanmu tidak akan berubah. Setelah kamu debat dengan saya, kamu setiap bulan tetap akan mendapatkan penghasilan sekian. Keamanan penghasilan ini yang penting bagi Andre Tungtung. Begitu juga dengan pendeta-pendeta yang lain. Karena apa? Ya, kalian itu kerja, teman-teman. Yang kalian cari apa? Keamanan penghasilan, kan? Keamanan secara finansial. Orang menikah, ya, cari pasangan, perempuan cari pasangan, dia pasti cari yang mapan, yang finansialnya terjamin, yang keamanan keuangannya terjamin. Kenapa? Karena biaya hidup itu wajib keluar. Andre Tungtung punya cicilan pastinya. Ya, kita nggak tahu ada cicilan apa saja, bisa jadi mobil, rumah, ya, pendidikan anak, dan sebagainya. Kalau sempat setelah berdebat, dia kehilangan itu semua, ya mampuslah dia. Jadi kita harus maklumi. Kita harus maklumi masalah keamanan finansial ini. Andre Tungtung meminta keamanan finansial. Itu yang wajib Kodondi bisa penuhi. Baru dia berani debat. Kalau nggak ada keamanan penghasilan, ya dia nggak mau. Keamanan finansial ini yang dia tagih dari pihak Kodondi ya, kalau saya lihat. Tapi kalau kita bicara keamanan secara jasmani, ya artinya keamanan secara badan, tubuh, yaitu aman kok. Aman. Walaupun dia mengambil contoh debat yang dilakukan oleh Pendeta Budi Asali dengan Bu Atika Nur yang diselenggarakan oleh Yayasan Hagia Sophia, ya, di mana Gus Ipung Atria yang menjadi panitia. Ya, kita bisa lihat diskusi tersebut aman, hasilnya bagus. Ada nggak terjadi kekerasan? Nggak ada. Kalau tinggi suara, ya ada yang marah, itu biasa. Wajar ada yang marah, biasa itu. Yang penting panitia bisa mengendalikan. Kan begitu. Yang penting panitianya sigap. Kita bisa lihat contoh debat yang diadakan dulu antara Muriwali yang Tomatalu, ya itu juga berakhir dengan Muriwali maki-maki orang. Marah-marah, maki-maki orang. Apakah tidak aman? Ya aman secara jasmani ya, nggak ada masalah. Malah yang dulu tuh MIM yang maki-maki orang. Tapi yang penting panitia bisa membereskannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana pendapat Budi Asali? Kan begitu. Kamu jual nama Budi Asali. Si Andre Tungtung jual nama Pendeta Budi. Sekarang Budi Asali sendiri merasa aman nggak? Itu yang paling penting. Jangan kamu framing, kamu propaganda, sedangkan Pendeta Budi Asalinya nggak ada masalah. Bahkan sangat senang untuk bisa terus berdiskusi dengan pihak Muslim. Ini saya kasih lihat pernyataan Pendeta Budi Asali. Ini pernyataan dia buat setelah debat itu ya. Jadi debat dengan Muslim jauh lebih fair mereka daripada Katolik ini. Saya nggak habis pikir kenapa nggak tahu malu ya. Jadi sejauh ini saya kalau debat lagi ya saya akan tolak kalau hostnya dari sana atau moderatornya dari sana. Saya akan minta pakai Zoom kami sendiri, mau ya baik, nggak mau ya tidak usah debat.
Kalau moderator mau paling sedikit ya, kalau enggak ya 2 orang. Satu dari Kristen, satu dari Katolik. Tapi dari sini kita melihat ya bahwa mereka itu betul-betul enggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Bodohnya bukan main dalam urusan Alkitab. Tapi sesumbarnya seakan-akan sudah luar biasa. Jadi clear, Pendeta Budi Asali nggak ada masalah. Kok Andre Tungtung pula yang masalah? Ya, terus kalau kita lihat, ya setiap panitia punya tamu undangan yang berbeda-beda. Dan kita bisa lihat track historinya. Bagaimana debat yang diadakan oleh Kodondi. Aman nggak? Aman selama ini. Sudah berapa kali Kodondi buat debat? Dan Kodondi itu ditargetkan 1 tahun, 2 kali debat. Ya, 1 tahun kalau bisa ada 2 kali debat. Dan so far selama ini track recordnya nggak pernah ada keributan. Bahkan banyak pihak-pihak Kristen yang memuji. Bahkan setelah kejadian ini ada beberapa yang bilang harusnya panitia belajar dari Donditan dan sebagainya. Orang-orang aja memuji Kodondi. Terus Andre mau ngomong apa? Udahlah, ya buat pendeta Andre bertobatlah. Jangan buat berita bohong, jangan sebarkan kebohongan. Kalau memang keamanan yang Anda maksud adalah keamanan penghasilan, berterus teranglah. Ya terus terang sampaikan. Yang saya takut keamanan penghasilan saya setelah saya debat. Saya nggak mau ditinggal jemaat saya nggak mau kehilangan pekerjaan saya. Ya, mungkin akan dicarikan solusi, kan begitu. Ya, jadi yang penting itu kejujuran. Ya, kejujuran. Nah, terus kebohongan Andre Tungtung berikutnya, teman-teman. Nah, ini banyak sebenarnya. Saya nggak tahu ini cukup nggak waktu kita nih ya. Nanti terlalu panjang, kita bikin 2 sesi aja mungkin. Video pertama dan terakhir yang dibuat oleh Kodondi merespon Andre Tungtung. Itu 2 tahun yang lalu. Ya, itu 2 tahun yang lalu. Saya agak bingung gitu. Kamu saja yang mungkin nggak perhatikan. Kodondi di setiap videonya kadang ada selip-selip bahas kamu. Tapi kamu yang nggak sadar karena kamu terpaku dengan judul. Kamu hanya lihat judul, kamu nggak lihat video. Sering kok Kodondi sebut namamu, spill namamu. Bahkan menjawab fitnahan kamu. Jadi jangan omong kosong. Jangan omong kosong ya. Terus kan dia pertanyakan 2 hal. Yang pertama dia nanya, apakah ya Islam itu pagan atau tidak? Karena ada ritual memutar-mutar, kan dia bilang gitu. Ada tawaf yang dilakukan oleh umat muslim yang mengelilingi Ka'bah yang mereka anggap itu ritual pagan. Ya, fitnahan dari Andre Tungtung dan Polikarpus itu adalah pagan. Jadi mereka nggak terima kalau Kristen disebut pagan oleh Kodondi, jadi mereka balas. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah ayat Quran atau manuskrip Quran ya. Ini bukan Quran yang dimakan, tapi manuskrip Quran yang dimakan oleh kambing. Ada manuskrip Quran. Oke, kita akan jawab ya 2 pertanyaan Andre Tungtung supaya dia senang. Jangan nanti alasan nggak dijawab lagi. Ya, jangan alasan. Kita jawab. Ya, dan bisa nggak dia membuktikan bahwa ajaran dia bukan ajaran pagan gitu. Loh, memang bukan pagan kalau klaimnya. Klaimnya. Nah, itu Bible gua ada Hellenistic Philosophy. Ada buktinya di Bible gua. Oh, tapi kalau dia bilang kan ada tradisi-tradisi mirip pagan. Muslim juga mirip dong dia bilang. Yang mana yang mirip? Ya kayak ini ke Mekah. Apa? Ke Mekah. Ya, ada batu kan gitu. Oke. Sekarang kalau mau bilang umat Islam pagan karena dianggap mengelilingi batu, Yahudi mengelilingi mezbah nggak? Ya. Ah, mezbah dari apa? Mezbah dari tenda kok. Enggak, mezbah. Kalau mezbah kan dari batu juga. Enggak lah kok. Batu, mezbah. Itu ukiran dari apa sih? Hah? Mezbah itu diukir dari apa dia? Bukan diukir, mezbah itu dari tumpukan batu yang di atasnya buat tempat berkorban. Iya, tapi ada ukirannya dia. Bukan. Kalau yang ukiran mungkin yang itu kali peti apa? Peti perjanjian itu. Iya. Tabernakel. Iya. Itu bukan mezbah. Mezbah itu tempat batu yang disusun, semua dari batu. Orang Yahudi mengelilingi mezbah nggak? Mengelilingi. Kenapa nggak bilang Yahudi pagan? Kalau gitu. Ya. Nggak bisa bilang mereka pagan karena nanti kenapa? Itu Tuhannya punya agama. Nanti harus pulangin dong kitabnya. Tapi kualat sama Tuhannya kok. Tuhannya dulu kan Yahudi. Tuhannya Yahudi. Yesus. Oh iya. Yesus kan orang Yahudi ya. Yesus orang Yahudi dan pasti agama dia kalau ada KTP zaman dulu Yahudi. Terus? Minimal sampai 30 lah. Sampai 30 pasti Yahudi lah. Enggak, kalau Tuhannya memilih ras tertentu, berarti
Tuhannya gimana dong? Orang-orang yang ras lain apa nggak kepengen punya Tuhan yang rasnya sama gitu? Ya minta juga dong. Minta juga dong. Yang ras Cina apa nggak kepengen punya Tuhan ras Cina gitu? Ada satu yang baru aliran Kristen, Hmm? kilat kuning, coba buka. Hmm? Ada Yesus menjelma jadi perempuan. Ada, nanti ada aliran-aliran begitu ada, gue udah tahu. Itu Yesus menjelma kok. Lah iya, berarti kalau begitu, berarti kan Tuhannya dia kan pilih kasih dong, karena pilih dengan ras tertentu. Loh, ini jawaban pendeta Budi Asali. Hmm. Kalau bicara pilih kasih, memang Tuhan pilih kasih. Terus? Buktinya apa? Kodoni nggak ganteng, saya ganteng. Terus? Nah itu udah pilih kasih kan? Apa hubungannya? Loh, artinya memang kan tidak ada yang adil di dunia ini. Bukan, ini kan lagi ngomongin keselamatan, ya kan? Tuhan ini maha kasih apa enggak? Makasih. Kalau maha kasih, terus kalau dia pilih kasih berarti kan udah bertentangan. Loh, dia mana pilih kasih? Kan keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, semua orang. Ya, kalau semua orang kenapa dia pakai ras tertentu? Dia nggak laku, dia kan cuma numpang datang. Sekarang manusia ini kan semuanya udah banyak ras. Oke. Kalau Tuhan ini maha kasih dan tidak pilih kasih, ketika dia mau menyelamatkan manusia, kenapa dia harus milih satu ras doang? Karena ras itu spesial. Nah iya, ya Dia kan, pilih kasih. berarti pilih kasih. Loh, memang Tuhan pilih kasih. Ya kalau pilih kasih berarti dia nggak maha kasih. Enggak, itu standar manusia kalau menurut mereka. Berarti kan udah pemikiran agama. Iya, karena dia bilang sama kayak misalnya ada yang menuduh kenapa Yesus ngambil keledai orang. Itu kan menurut standar kita tuh salah. Yesus mengaca-ngaca orang jualan. Ya, itu menurut pandangan kita kan kasar kan. Itu standar manusia, tapi standar Tuhan nggak kayak gitu. Nah, berarti kalau begitu zolim dong. Ya zolim standar manusia. Iya, dia ngambil keledai, dibalikin nggak keledainya? Kalau menurut keterangan mereka bilang dibalikin. Ada ayatnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti jangan asumsi dong. Roh Kudus yang bilang. Oh, Roh Kudus. Oh, dibalikin sama Roh Kudus. Iya. Tapi kan nggak ada ayatnya kan? Nggak ada ayat. Kan nggak semua harus tertulis kok. Oh, kalau nggak tertulis ya jangan klaim maksudnya. Ya jangan klaim. Iya dong. Kalau nggak tertulis jangan asumsi. Kecuali memang mereka punya tafsir di sini. Kalau tertulis di tafsir bahwa keledainya dipulangin, gua terima. Nah, tapi kan di tafsir nggak ada. Nah, nanti mereka bilang juga buktinya nggak ada yang komplain. Ya emang gue juga nggak komplain. Nggak, maksud nggak ada pemilik keledai yang komplain. Oh, ya mungkin pemilik keledainya udah mewakafkan kali. Buat akikah. Oke, kembali lagi ke Yahudi ya. Yahudi kan juga mengelilingi mesbah. Terus Yahudi juga bersujud ke arah bait suci mereka, ya kan? Pagan bukan? Kenapa nggak bilang Yahudi pagan? Terus berikutnya lagi, Ka'bah ketika dikelilingi oleh banyak patung, ya kan? Ketika Fatu Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 sahabatnya menguasai Mekah, patung-patung itu dihancurin nggak? Dihancurin. Berarti jadi pagan nggak? Berarti yang tadinya orang Arab yang bukan Muslim adalah orang-orang yang pagan. Ketika Islam itu akhirnya menaklukkan Mekah, Ka'bahnya dikuasain, patung-patung berhalanya dibuang semua dihancurin, berarti kan yang tadinya pagan jadi bukan pagan. Kalaupun kita mengelilingi Ka'bah sebagai untuk tawaf, itu sudah dilakukan oleh orang-orang bangsa Israel sebelumnya. Gitu. Jadi kalau mereka berani ngatain orang Yahudi pagan, harus konsisten. Kalau ngatain Islam. Ya, kalau ngatain Islam pagan, mereka harus konsisten juga ngatain Yahudi pagan. Itu maksudnya. Oke, tapi kalau Kristen, kenapa Tuhan yang bisa punya pribadi 3 itu pagan? Kenapa Tuhan itu bisa jadi manusia? Pagan. Kenapa nebus dosa harus dengan darah? Pagan. Ya udah jelas. Tapi mereka punya ini kok. Punya apa? Punya pengalaman ketemu Tuhan. Nah, lu nggak punya. Ya kalau pengalaman kan itu hanya klaim subjektif. Bukan yang Tuhan yang nongol bareng dilihat banyak orang begitu. Kalau pengalaman pribadi, mimpi segala macam, itu pengalaman subjektif. Itu kita mah terserah, itu mah keyakinan dia. Jadi jelas ya, kalau bicara mengelilingi, ya kita bilang Yahudi juga mengelilingi bait suci. Mengelilingi ya mesbah. Itu apa? Pagan. Jadi kalau kita bicara pengajaran para nabi, dari dulu, itu sinkron, berkelanjutan. Islam melanjutkan pengajaran nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau kita bilang, kayak contoh ada puasa, ya, ada kurban, ya, ada kurbannya, ya itu mengikuti. Begitu juga dengan hal-hal yang kalau ditanya, loh kok mirip gitu. Karena memang para nabi pengajarannya sama.
Cuman kalian yang entah kenapa. Harusnya kalian pertanyakan, kenapa kami berbeda dengan Yahudi? Kan begitu. Kenapa Kristen nggak sama dengan Yahudi? Bukankah kelanjutan? Bukankah kitab Yahudi dipakai? Harusnya kalian pertanyakan. Oke, terus yang kedua, masalah manuskrip. Nah, ini cacatnya. Udah sering dijawab, bahkan saya rasa Andre Tungtung juga sudah tahu jawabannya. Yang dimakan, ya, baik itu kambing, rayap, dan sebagainya, itu manuskrip. Manuskrip. Sebelum Quran itu disusun, di kanon kalau bahasa kalian ya, dilakukan kanonisasi. Bedanya kami dengan kalian, Islam itu dasarnya itu adalah ingatan, hafalan. Tanpa manuskrip pun, hafalannya ada. Ada orang yang menghafal Quran. Jadi manuskrip itu hanya untuk sebagian orang yang nggak bisa menghafal, dan juga ya ada beberapa murid-murid atau pengikut ya yang mencatat. Tapi semua hafalan. Kita tinggal tes saja. Kita tinggal tes gini teman-teman. Kalau semua kitab suci di seluruh dunia dihapuskan, tiba-tiba sekarang hilang semua kitab suci. Ya. Terus kita kumpulkan nih, 20 Islam, 20 Kristen. Suruh mereka membentuk atau membuat lagi, menyusun ulang. Ya, menyusun ulang kitab sucinya. Kira-kira yang mana yang bisa? Sesimpel itu kok. Ini kan kamu bicara manuskrip yang dimakan. Ini kita bicara kitabnya yang dimakan aja. Jangankan manuskrip, kitabnya sekarang dimakan. Quran itu semua dimakan. Bible semua dimakan. Siapa yang bisa susun ulang? Islam, teman-teman. Islam. Yang lain nggak bisa. Kenapa? Kami hafalan. Bukan kayak kalian. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya. Jadi yang penting itu yang ada di otak. Dan itu bukan 1-2 orang. Banyak. Ya. Hafalannya banyak. Semua sahabat-sahabat itu penghafal yang handal ya. Zaman dulu mereka mungkin belum makan micin. Kalau orang sekarang banyak makan micin, jadi hafalannya agak lemah. Ya, kecuali yang memang fokus. Seperti tahfiz Quran itu luar biasa. Kadang saya takjub gitu ya. Bisa mereka hafal. Karena memang mereka fokusnya ke situ. Kalau kita karena banyak yang lain ya. Banyak lihat-lihat yang nggak benar. Banyak yang istilahnya lawan Polikarpus ini. Jadinya terkontaminasi. Sehingga ya hafalan kita nggak sebagus dengan tahfiz. Saya kadang-kadang tahfiz Quran ini gila nih saya pikir. Ya, mungkin mereka nggak makan micin gitu. Jadi otaknya luar biasa. Terus Andre Tungtung. Nah, ini yang seru lagi nih. Ya, ini kita tipis-tipis lah. Kalau teman-teman kurang puas dengan jawaban saya, silakan search di internet panjang. Jawabannya yang panjang lengkap. Ya, cuman saya terbatas oleh waktu. Jadi di sini saya langsung aja, yaitu pernyataan Andre Tungtung yang menjawab. Ya, menjawab mengenai kenapa jumlah kitab suci antara Protestan, Katolik, Ortodoks, ya, Ethiopia itu beda. Nah, inilah cacatnya Andre Tungtung. Secara nggak langsung dia mengakui sih. Ya, secara nggak langsung dia mengakui bahwa memang ada perbedaan. Itu yang paling penting. Jumlah kitabnya beda. Terus dia bilang nggak masalah, karena yang beda itu di perjanjian lama. Yang beda di perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru jumlahnya sama-sama 27. Karena menurut mereka yang penting itu adalah Yesusnya. Kan gitu. Yang penting itu adalah pengajaran dari Yesusnya. Wow. Kalau begitu pengajaran yang ada di perjanjian lama nggak perlu ya. Inilah bukti bahwa teman-teman Kristen kita tuh kadang lucu. Yang bagus dia ambil. Yang mereka pingin dia ambil. Tapi yang jelek-jelek mereka buang. Ya, mereka limpahkan ke orang Yahudi. Buang badan ke orang Yahudi. Artinya kamu ingin mengatakan yang di perjanjian lama itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan cuma perjanjian baru. Halo? Ini kena nih Andre Tungtung nih. Kena sekali. Kan yang nggak boleh diubah firman Tuhan nih. Betul tidak? Yang tidak boleh menambah-nambah dan mengurangi itu adalah firman Tuhan. Artinya perjanjian lama bukan firman Tuhan kalau begitu. Dengan mengikuti standar Andre Tungtung, artinya perjanjian lama bukanlah firman Tuhan. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bobotnya, kualitasnya, perjanjian lama dan perjanjian baru, mohon maaf. Perjanjian baru tuh yang istilahnya dianggap berkualitas itu cuma 4 Injil. Sisanya surat-surat dari Paulus, teman-teman. Surat-surat Paulus. Masa surat-surat Paulus kalian sandingkan dengan kitab Kejadian, ya? Kisah,
raja-raja terdahulu, nabi-nabi terdahulu punya kisah, Imamat, Bilangan, kan nggak, Samuel kan nggak level teman-teman. Paulus punya surat loh dibandingkan. Ya, menurut kalian pantas nggak suratnya Paulus dianggap lebih tinggi dari kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama? Menurut kalian pantas nggak? Mazmur, Maliaki, nggak level teman-teman. Malah Perjanjian Lama yang harusnya teman-teman Kristen tuh berani bilang itu firman Tuhan. Karena kalian sadur, kalian ambil dari tantaknya orang Yahudi, yang istilahnya kalian percaya bahwa itu firman Tuhan. Yang kalian percaya bahwa Yahudi bangsa pilihan, bangsa yang langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Terus sekarang Andre Tungtung dengan dengan tanpa merasa bersalah bilang, oh itu nggak apa-apa karena bukan firman Tuhan. Jadi dikurangi nggak apa-apa, bukan firman Tuhan. Halo, ini kesesatan yang nyata sekali. Dan bukti Andre Tungtung tidak mengerti apapun. Cuman asal yang penting ada jawaban, dan dia pikir ya mungkin karena penontonnya, mohon maaf ya, kualitas penontonnya kita tahu, sehingga penontonnya akan terima begitu saja. Oh iya, yang penting perjanjian barunya sesuai, sama, jumlahnya sama. Loh, perjanjian baru tuh yang ajaran Yesus cuma 4 kok. Sisanya tuh, udahlah, jujurlah Andre Tungtung, mohon jujur lah. Kalau kita bicara kualitas firman Tuhan, kalian sendirilah nilai perjanjian lama atau perjanjian baru. Kalian nilai sendiri. Orang-orang Kristen yang masih bisa berpikir, kalian nilai sendiri. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, ya kalau kalian tanya, apakah ini terakhir kita bahas Andre Tungtung? Enggak. Insya Allah ini bukan terakhir, ya Andre Tungtung. Kita akan terus bahas fitnahan propaganda yang kamu bawa, yang kamu buat. Ya. Terus kamu bilang bahwa Kodondi nggak bisa ditanya, padahal Kodondi sering jawab. Cuman kamu saja yang nggak sadar. Kamu saja yang menipu jemaatmu dengan mengatakan Kodondi nggak jawab. Kita simple kok. Kita buktikan di ranah diskusi. Kalau kamu berani diskusi dengan Kodondi secara live, kamu bisa buktikan apakah Kodondi cuma bisa bertanya tanpa ditanya. Kamu kan tinggal minta tema 2 arah. Kamu tanya sama Kodondi, lihat dia jawab atau tidak. Biarkan publik yang menilai. Biarkan penontonmu yang menilai. Jadi jangan cuma modal bacotan, cuma modal fitnah. Kita buktikan. Tapi sekali lagi, memang keamanan penghasilanmu, keamanan finansialmu berat untuk dijamin oleh Kodondi. Saya katakan berat. Walaupun mungkin kamu bolehlah. Ya kamu bilang sama Kodondi, ya bantulah kok gitu kan. Penghasilan saya sekarang 100-an juta, ya minimal bisa digaransi. Kalaupun nggak bisa 100-an, 50 lah gitu kan. Ada jaminan dia tetap mendapatkan penghasilan 50 gitu. Sebulan gitu. Ya coba dirundingkan. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, mohon doanya teman-teman atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena memang fitnahan lagi banyak. Segala upaya sedang mereka lakukan untuk mencelakai saya yang mereka anggap sebagai halangan besar bagi niat busuk mereka di Indonesia ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.